Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Salika Dewi. Saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ketersediaan Sarana Pelayanan Permukiman terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandung. Outline pembahasannya ada 4, pendahuluan, dasar teori, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya IPM atau indikator yang bisa disebut sebagai indikator keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup dan penentuan kinerja suatu daerah. Dalam meningkatkan IPM atau indeks pembangunan manusia ini, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Hal tersebut bisa mengacu ke SNI yang sudah mengaturnya, yaitu tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Ada 7 sarana yang mengaturnya, ada 7 sarana yang terdapat di pelayanan dasar pemukiman. Lalu berikut adalah data dari PMI Kota Bandung yang meningkat di setiap tahunnya. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh ketersediaan sarana pelayanan permukiman terhadap IPM di Kota Bandung, dan mana yang menjadi prioritas untuk pembangunannya di tahun 2030. Selanjutnya, mengenai dasar teori. Yang pertama ada teori mengenai IPM. IPM merupakan pengukuran dari perbandingan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan angka standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP di tahun 1990 dengan nama Human Development Index. Berdasarkan dari SNI 031733 tahun 2004, standar pelayanan permukiman itu ada 7 jenis sarana, yaitu sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, kebudayaan, dan ruang terbuka. Metode analisis regresi linear berganda itu bertujuan untuk mencari variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikat. Jadi ada beberapa variabel bebas dan dicari yang mana yang paling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan dengan variabel dependen atau variabel terikat. Selanjutnya mengenai analisis proyeksi penduduk, metode proyeksi penduduk ini dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk di tahun selanjutnya atau di masa depan. Ya, proyeksi penduduk ini biasanya digunakan untuk menyusun perencanaan atau pembangunan daerah. Selanjutnya ada pembahasan mengenai input, analisis, dan interpretasi. Analisis ini menggunakan software SPSS dengan menginput seluruh data sarana dan IPM. Lalu terdapat 5 tahapan dalam penentuan analisis regresi linear berganda. Yang pertama perumusan variabel dengan metode forward. Yang kedua penentuan variabel prediktor. Dalam analisis ini ada 2 variabel, yaitu pemerintahan dan pendidikan. Lalu adanya pengecekan asumsi dengan menguji multikolinearitas dengan nilai VIF. Dalam analisis ini tidak ada permasalahan multikolinearitas. Lalu uji autokorelasi dengan melihat tabel Durbin-Watson atau uji Durbin-Watson. Pada analisis ini disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Lalu ada pengecekan heteroskedasititas dengan diagram scatter plot. Dalam analisis ini terjadi heteroskedasititas dengan pola yang teratur seperti gambar berikut. Lalu adanya uji normalitas, melihat dari diagram normal P-plot. Nah, pada analisis ini sisaan atau titik-titik residu menyebar di sekitar garis diagonal mengikuti arah garis. Dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi. Lalu ada pengecekan keakuratan model, yaitu ada di tabel model summary dengan koefisien korelasi yang menunjukkan variabel pemerintahan dan pendidikan mendekati korelasi sempurna. Lalu adanya uji koefisien determinan dengan adjusted R-square. Pada model 2, R-square meningkat menjadi 88%, yang artinya variabel independen semakin kuat untuk menjelaskan variabel dependen.
Lalu ada penentuan garis regresi, terdapat 2 model. Selanjutnya ada uji F, yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam analisis ini, berdasarkan F hitung dan F tabel. Lalu ada juga uji T, yang dalam analisis ini menunjukkan signifikansi kuat dari variabel pemerintahan dan variabel pendidikan sesuai dengan perhitungan T hitung dan T tabel. Model regresi terbaik yaitu ada pada model 2, dengan Y sama dengan 72,764 ditambah 0,006x1 ditambah 0,002x2. Berikut adalah data kependudukan di Kota Bandung. Lalu menggunakan analisis proyeksi penduduk dengan linear population method karena pertumbuhan populasi mengikuti garis linear dan pertumbuhan itu jumlahnya hampir sama di setiap tahunnya. Berikut adalah hasil dari analisis proyeksi penduduk di tahun 2030, satu Kota Bandung, 30 kecamatan. Lalu terakhir ada analisis mengenai jumlah kebutuhan sarana di Kota Bandung. Nah, berdasarkan analisis regresi tadi kan ada 2 yang berpengaruh, yaitu sarana pendidikan dan sarana pemerintahan. Maka kedua sarana itu yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2030 disesuaikan dengan jumlah proyeksi penduduk dan standar perencanaan mengenai sarana pelayanan perwakilan. Perlu penambahan sebesar 3.838 unit di sarana pendidikan, lalu perlu penambahan sebesar 5.356 unit di sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Terakhir, mengenai kesimpulan dan rekomendasi, sarana pelayanan permukiman yang berpengaruh terhadap IPM di Kota Bandung yaitu sarana pemerintahan dan pelayanan umum dan juga sarana pendidikan dan pembelajaran. Sedangkan sarana lainnya seperti peribadatan, perdagangan, ruang terbuka, kesehatan, dan kebudayaan tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan IPM di Kota Bandung. Dengan persamaan regresi berikut, dapat disimpulkan bahwa IPM ketika pemerintah dan pendidikan itu tidak bertambah jumlah unit sarananya, maka IPM di Kota Bandung sebesar 72,764. Namun jika X1 bertambah setiap penambahan satu jumlah unit sarana sebesar 1 unit, maka IPM bertambah menjadi 0,006. Dan jika sarana pendidikan bertambah setiap 1 unit, maka IPM bertambah sebesar 0,002. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sarana pemerintahan dan sarana pendidikan dengan melakukan analisis proyeksi penduduk di tahun 2030, lalu perlunya penambahan di kedua sarana tersebut untuk peningkatan IPM di tahun 2030 tersebut. Lalu pembahasan mengenai rekomendasi, yang pertama mengenai penentuan prioritas pembangunan berdasarkan sarana yang memerlukan penyediaan dan peningkatan kualitas oleh pemerintah dan masyarakat. Kegiatan tersebut bisa melalui proses FGD, gotong royong, proyek pemerintah, atau proyek kerjasama dengan swasta. Lalu yang kedua mengenai pemenuhan kebutuhan sarana, sebaiknya tidak hanya terhadap 2 sarana yang berpengaruh terhadap IPM saja, namun keseluruhan sarana pun harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan standar perencanaan untuk memberikan pelayanan dan mendukung aktivitas masyarakat. Lalu yang ketiga, pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pemerataan dan pemenuhan kebutuhan sarana di Kota Bandung. Dan yang terakhir, dalam penulisan penelitian kecil ini, penulis mendapat kesulitan mengenai kelengkapan data, maka sebaiknya adanya peningkatan kualitas data berupa kelengkapan data oleh pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.